الله أكبر 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 لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العظيم الأكبر الذي جعل لكل شيء وقتا وأجل ومقدار تأذن بالزيادة لمن شكر وتوعد بالعذاب من جحد وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الشافع المتشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما أقبل الصبح وأسفر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها المسلمون عباد الله، فنحن في يوم عيد في يوم عظيم، يوم عيد كريم. أيها المسلمون عباد الله, kita di hari ini kita berada di hari yang agung, di hari yang mulia, hari Idul Fitri yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan di dalamnya. Dan hari ini seluruh kaum muslimin fi buka'il ard, seluruh kaum muslimin di segala penjuru bumi ini, semuanya sedang memuji Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan bertakbir, memperbanyak takbir, wa tasbih, wa tahlil. Ini adalah man yu'azzim sya'air Allah. Ini merupakan bagian dari orang-orang yang senantiasa mengagungkan dari panji-panji agama Allah Subhanahu wa taala. Dan di hari ini seluruh kaum muslimin di segala penjuru dunia, mereka sedang dalam keadaan bahagia. Mereka semua dalam keadaan tersenyum dan dadanya penuh dengan kebahagiaan dan pandangan mata yang menyenangkan hati di hari ini. Inilah hari di mana seluruh kaum muslimin mereka berhak untuk merayakannya. Hari di mana kita di hari ini disunnahkan dan dianjurkan dan sangat ditekankan bahkan kepada para kaum wanita yang mereka dalam keadaan halangan atau dalam keadaan haid, diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk duduk menghadiri dan mendengarkan khutbah Idul Fitri. Dan ini merupakan sunnah yang sangat ditekankan, harus seluruh kaum muslimin menghadiri, yaitu apa yang dilaksanakan dari serangkaian acara salat Idul Fitri dan khutbah Idul Fitri. Ayyuhal muslimuna ibadallah, inilah hari di mana seluruh kaum muslimin di hari ini mereka berhak untuk mendapatkan kebahagiaannya. Semalam kita sudah membagikan dari sebagian apa yang diperintahkan dari agama ini untuk kita saling berbagi. Dari zakat fitrah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan bagian untuk kita berbagi kebahagiaan kepada seluruh kaum muslimin. Dan di hari ini seluruh kaum muslimin mereka berhak untuk berbahagia. Dan di hari ini seluruh kaum muslimin mereka dianjurkan untuk banyak memuji keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, kita menjadi orang-orang yang berbahagia dan karena kita telah mendapatkan taufik, mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan karunia. Qad mannallahu alaina bil hidayah. Allah telah memberikan karunia kepada kita, yaitu berupa hidayah, hidayatul Islam, hidayatul iman, dan hidayah istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ballaghna ramadhana, dan Allah telah menyampaikan kita, yaitu 1 bulan penuh untuk kita menjalankan serangkaian ibadah di bulan Ramadan, yaitu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman,
Allah sapa dan Allah ajak orang-orang yang beriman, alladhi fi qalbihi mithqala dzarratin min iman, yang di dalam hatinya masih tersisa keimanan kepada Allah. Allah ajak, Allah seru, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus siyam, ay farada alaikumus siyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan. Tidak ada udzur bagi seorang muslim untuk dia meninggalkan puasa di bulan Ramadan, karena ini adalah salah satu rukun dari rukun-rukun Islam yang diwajibkan oleh Allah untuk tidak boleh ditinggalkan. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa di bulan Ramadan, sebagaimana Allah mewajibkan kepada umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, supaya kalian keluar dari bulan Ramadan menjadi orang-orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, syahrul Ramadan, syahrul siyam, yang mana di bulan Ramadan Allah menjanjikan al-'idq minan niran. Allah menjanjikan untuk membebaskan seorang muslim yang berpuasa di bulan Ramadan untuk dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Dalam hadis yang sahih dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari Muslim, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, "Man shama Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan karena mengharapkan pahala dari sisi Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Kemudian Rasulullah juga mengatakan, bagi orang-orang yang mereka di malam harinya menegakkan qiyamul lail, menegakkan salat tarawih, menegakkan salat malam, menghidupkan malam harinya dengan beribadah kepada Allah, man qama ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang menghidupkan, yang menegakkan salat malam di malam harinya karena keimanan dan karena mengharapkan pahala dari sisi Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Kemudian di 10 hari terakhir, hari yang penuh dengan keberkahan, hari yang penuh dengan kemuliaan, yang Rasulullah bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir, Rasul alaihi salatu wassalam beliau bersabda, "Man qama Lailatul Qadr imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan karena mengharapkan pahala dari sisi Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Dalam riwayat hadis yang lainnya dalam Sahih Muslim dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "As-salah ila as-salah wal jum'ah ila al-jum'ah wal ramadanu ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma idza tunibatil kaba'ir." Antara satu salat fardu dengan salat yang lainnya, antara satu Jumat dengan Jumat yang lainnya, antara satu Ramadan dengan Ramadan yang lainnya, dapat menghapuskan dosa di antara keduanya. Ayyuhal muslimuna ibadallah, hani'an lakum, sungguh beruntung wahai saudara-saudaraku yang anda semua di bulan Ramadan, yaitu menegakkan puasa, mengerjakan puasa di siang harinya, kemudian diikuti dengan menegakkan salat malam, kemudian diikuti dengan tilawatul Quran, diikuti dengan memperbanyak sedekah, diikuti dengan amalan-amalan kebaikan. Sesungguhnya merupakan orang-orang yang berbahagia, untuk mereka berhak berbahagia di hari ini untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, fahani'an lakum ayyuhas shaimuna wal qa'imun, hani'an lakum ayyuhal al-mukaththiruna min tilawatil Quran. Sungguh beruntung orang-orang yang di bulan Ramadan mereka mengerjakan puasa, mereka menegakkan salat malam, mereka memperbanyak membaca Al-Quran, mereka bersedekah, mereka mengerjakan seluruh amalan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna min tamami syukr hadhihi an-ni'mah al-istiqamah 'ala at-ta'ati wal muhafadhatu 'alayha ba'da Ramadan. Dan di antara bentuk kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita, yaitu untuk kita istiqamah wal muhafadhatu 'alaiha. Kita istiqamah dan menjaga amalan-amalan yang sudah kita kerjakan di bulan Ramadan. Istiqamah. Kita harus beristiqamah dari apa yang telah kita kerjakan, karena kita selama 1 bulan telah ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan bulan Ramadan bulan di mana kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah, untuk meningkatkan amalan ibadah kepada Allah. Dan di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala
yang mana diharapkan dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 tahun penuh. 1 tahun penuh dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, ma minna alladhina la yaqa'u fi adh-dhunubi wal ma'asi. Siapa di antara kita yang bisa menjamin dirinya yang dia setiap hari tidak terjerumus, tidak terjatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah? Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru adh-dhunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai hambaku, sesungguhnya kalian siang dan malam telah melakukan kesalahan kepada diriku, maka mintalah ampunan kepada diriku, niscaya aku akan memberikan ampunan kepada kalian. Ayyuhal muslimuna ibadallah, kulluna mukhti'una wa mudhnibun. Kita semua siang dan malam, kata Allah, kita melakukan kesalahan dari melek mata sampai kita tertidur. Kita semua keseharian kita melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayyuhal muslimuna ibadallah, diharapkan orang-orang yang mereka selama bulan Ramadan mengerjakan puasa di bulan Ramadan, yang mana dalam hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam Allah nyatakan, kullu amal ibnu Adam lahul hasana bi'ashri amthaliha ila 700 dhi'fa illa as-siyam wa ana ujziya bihi taraka ta'amuhu wa syarabahu li ajli. Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan bahwasanya seluruh amalan anak Adam di bulan Ramadan untuk mereka Allah akan lipat gandakan 10 kali lipat pahalanya, bahkan 700 kali lipat, kata Allah Subhanahu wa taala. Illa siyam, kecuali puasa, kata Allah. Kecuali puasa, dan aku langsung yang akan memberikan pahala kepada mereka, karena mereka hambaku telah meninggalkan makanannya, telah meninggalkan minumannya, telah meninggalkan syahwatnya untukku, dan aku yang berhak untuk mengganjar membalas mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, di setiap bulan Ramadan Allah membuka pintu surga, dihiasi pintu surga setiap hari oleh Allah untuk dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa, oleh mereka berpuasa di bulan Ramadan. Mereka berhak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, maka diharapkan setelah kita keluar dari bulan Ramadan untuk kita istiqamah wal istimrar ala taatillah, untuk kita istiqamah, konsisten di dalam ketaatan menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza yadullu ala qubuli a'maliha. Dan ini menunjukkan orang yang istiqamah, konsisten setelah bulan Ramadan, yaitu dengan dia berpuasa-puasa sunnah setelahnya. Dan esok kita disunnahkan untuk puasa 6 hari untuk menyempurnakan puasa kita di bulan Ramadan. Barang siapa yang puasa 6 hari, kata Rasulullah, di bulan Syawal, seakan-akan dia berpuasa sepanjang masa, kata Rasulullah SAW. Maka sempurnakan kewajiban kita berpuasa di bulan Ramadan dengan menambah 6 hari di bulan Syawal untuk kita berpuasa sunnah. Dan di antara tanda-tanda diterimanya amalan seseorang di bulan Ramadan, yaitu dia istiqamah, dia istimrar, berkelanjutan, berkesinambungan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lanjutkan biar kebiasaan dia, amalan dia di bulan Ramadan, yaitu dia berpuasa di siang harinya, di malam harinya dia menegakkan salat malam, memperbanyak bacaan Al-Quran, memperbanyak mengeluarkan sedekah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, afdalus sedekah sedekatu fir Ramadan, sebaik-baik sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan oleh Rasul, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka al-istimrar wal istiqamah ala taatillah fa hadha matlub. Istiqamah, konsisten, berkelanjutan, berkesinambungan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, ini adalah perkara yang diminta kepada kita semua sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, wala na'udu ila isyanillah. Jangan kita kembali untuk kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala na'udu ila isyani rabbina. فذلك الذي يخشى عليه أن يكون حاله كحال الذي قال الله فيهم. Janganlah kita setelah keluar dari bulan Ramadan
kita kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita kembali bermaksiat kepada Allah. Karena amalan kita akan sia-sia. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang mereka sudah capek, dia merajut, dia merawat, kemudian amalannya itu rusak dengan sia-sia dalam keadaan seketika. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang dalam Al-Qur'an yang sudah capek dan susah payah, akhirnya dirusak pekerjaan dia. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin inkatha. Allah nyatakan dalam surat An-Nahl ayat 92, dan janganlah kamu seperti wanita yang menguraikan benangnya setelah dipintalnya. Dipintalnya dengan kuat, kemudian pintalan tersebut diberantakin dan diburakin lagi oleh wanita tadi. Sudah ditata rapi, kemudian dirusak lagi. Jangan kita seperti orang-orang yang semacam ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah rapi kita menata amalan kita, sudah rapi kita membangun amalan kita, kemudian kita rusak dengan kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahal ba'da as-salat والصيام والقيام وتلاوة القرآن والذكر والصدقة وأعمال الخير يكون العصيان والتقصير والتفريط. Apakah setelah kita mengerjakan puasa, mengerjakan salat, mengerjakan salat malam, mengerjakan membaca Al-Quran, kita berzikir, kita bersedekah di bulan Ramadan, kemudian akan kita hancurkan dengan kita bermaksiat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala? Inna wallahi laisa alamatu taufiq wa qabulil a'mal. Sesungguhnya orang-orang yang selepas bulan Ramadan dia kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ini bukan dari tanda-tanda amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia belum mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad amarana Allah azza wa jalla bil istiqamah ala ta'ah hatta nalqahu. Kita dianjurkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqamah menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan perintah agama Allah sampai al-maut menjemput nyawa kita. Sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Fawajib ala kulli muslim ay yabqa mustaqiman ala ta'atillah hatta ya'tiyahu al-yaqin. Wajib bagi setiap muslim untuk dia konsisten istiqamah di dalam menjalankan ketaatan perintah Allah Subhanahu wa taala sampai kematian menjemput nyawanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, Allah Subhanahu wa taala nyatakan innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Quran tentang orang-orang yang istiqamah. Sesungguhnya orang-orang yang istiqamah di jalan agama Allah, yang mereka mengatakan bahwasanya Rabb kami hanyalah Allah Subhanahu wa taala, thumma istaqamu, dan mereka istiqamah di atas agama Allah. Tatanazzalu alaihimul malaika, mereka akan diliputi dan diturunkan malaikat kepada mereka, dan dinyatakan kepada mereka, alla takhafu wa la tahzanu. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, janganlah kalian bersedih, janganlah kalian merasa takut, bahwasanya kalian bersama Allah Subhanahu wa taala. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan Allah memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah, istiqamah di atas tauhid, istiqamah di atas sunnah Rasulullah, istiqamah di atas ibadah kepada Allah. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah berikan kabar gembira bagi orang-orang yang istiqamah di atas agama Allah. Dijanjikan untuk kalian surga, kata Allah Subhanahu wa taala. Surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Inna 'Eid al-Fitr al-Mubarak وخروج المسلمين إلى العيد وتكبيرهم وتوحيدهم لله عز وجل يدل على عظمة وقدرة الله عز وجل على خلقه. Sesungguhnya di hari ini, di hari raya Idul Fitri yang penuh dengan keberkahan ini, hari yang mulia,
dan keluarnya kaum muslimin menuju tempat-tempat lapangan-lapangan salat, yaitu di dalam rangka untuk mereka mengagungkan Allah, untuk mereka banyak-banyak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua menunjukkan atas kebesaran Allah, menunjukkan atas bagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki kuasa atas seluruh makhluknya, di mana kita semua di hari ini, di seluruh penjuru bumi yang ada di permukaan bumi ini, semua kaum muslimin dianjurkan dan sangat ditekankan memperbanyak takbir, memperbanyak, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena di hari ini adalah hari di mana kita dianjurkan untuk banyak memuliakan Allah, untuk banyak kita memuji Allah. Maka jangan kita malas, sekali lagi jangan malas untuk kita bertakbir, karena ini adalah sunnah yang sangat ditekankan. Di hari ini kita dianjurkan keluar dari rumah kita menuju tempat salat, kita banyak bertakbir, agungkan, lantunkan takbir dengan lisan kita, basahi lisan kita, bibir kita dengan bertakbir kepada Allah. Kita keluar dari rumah kita menuju lapangan salat, mengambil satu jalan, dan ini sunnah Rasulullah yang banyak ditinggalkan, min ba'di sunanil mahjura, sebagian dari sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Keluar dari rumahnya dengan bertakbir, mengambil satu jalan, kemudian pulang menuju rumahnya, mengambil jalan yang lainnya. Silahkan setelah khutbah Idul Fitri ini selesai, bapak-bapak dan ibu-ibu, dicoba dipraktekkan sunnah ini. Kalau tadi lewat gang sebelah mana, pulangnya coba muter lewat gang yang lainnya. Walaupun agak jauh sedikit, tapi kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal muslimuna ibadallah, fassalahul ibadah wassalahu hadhil ummah illa bissalahi aqidatihim. Sesungguhnya kebaikan umat ini, kebaikan agama dari seseorang, sesungguhnya itu tergantung dari akidah mereka, akidah yang lurus, akidah yang kita mengikuti jejaknya para anbiya dan rasul utusan Allah Subhanahu wa taala, yang mana seluruh para anbiya dan para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwakan kepada umatnya, kepada kaumnya, ani ibudallah ma lakum min ilahin ghairuh, beribadalah kalian hanya kepada Allah. Kenapa kalian beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Istiqamah di atas agama Allah harus dibarengi dengan akidah yang lurus, akidah yang dia benar-benar mentauhidkan Allah, tidak mencampur adukkan antara tauhid dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid, da'watul tauhid adalah da'watul anbiya, da'watul rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya amalan dan ibadah kita diterima oleh Allah, maka kita harus perbaiki akidah kita. Kita harus perbaiki, yaitu muamalah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada sahabiyun jalil Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, yang ketika itu menjadi pendamping Rasulullah dalam perjalanannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, "Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak yang harus ditunaikan oleh seorang hamba kepada Allah, dan hak apa yang akan didapatkan oleh seorang hamba ketika dia sudah taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Maka dijawab oleh Mu'adz, "Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Haqqullahi 'alal 'ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Haknya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan, yaitu dia beribadah kepada Allah tanpa dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Dan ketika seorang hamba sudah dia taat beribadah kepada Allah, Allah tidak akan mengadab orang-orang yang sudah tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Inilah janji Allah dan Rasulnya. Manusia-manusia yang mereka hanya beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, tidak pernah melakukan kesyirikan kepada Allah, Allah janjikan dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia kelak di yaumil qiyamah akan dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, di hari ini, di hari yang mulia ini, Yaumul Idul Fitri Mubarak, di hari raya Idul Fitri yang penuh dengan keberkahan ini,
yang mana kita disunnahkan untuk kita ini saling as-sulh bainana, untuk kita ini membuka pintu maaf di antara kita, at-tasamuh wat-ta'akhi, untuk kita ini membuka pintu kepada saudara-saudara kita. Bukakan pintu maaf kepada saudara kita. Bukakan pintu untuk kita ini saling menjaga persaudaraan di antara kita. Karena di hari ini adalah momen yang sangat pas untuk kita semua meminta maaf kepada siapa saja yang pernah kita zalimi, kepada siapa saja yang pernah kita ambil haknya, kepada siapa saja yang kita pernah menuduh saudaranya dengan perbuatan yang tidak benar. Di hari ini untuk kita membuka selebar-lebarnya pintu maaf di antara kita. Tinggalkan jabatan kita, tinggalkan gengsi kita, tinggalkan egois kita di hari ini. Untuk kita membuka pintu kepada saudara kita sama kaum muslimin. Innamal mu'minuna ikhwa, fa aslihu baina akhawaykum, fattaqullah. Sesungguhnya antara seorang mukmin dengan yang lainnya itu saudara, kata Allah. Maka damaikan di antara keduanya. Bahkan kita boleh untuk berdusta. Berdusta dalam rangka untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih, dua orang yang sedang bertikai. Boleh kita berdusta, kata Rasulullah SAW, dalam rangka untuk mendamaikan saudaranya. Ayyuhal muslimuna ibadallah. Dalam surat Al-Imran, Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-Imran 103, Allah nyatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi alaikum, idh kuntum a'da'an, فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Allah nyatakan dalam surat Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Berpegang teguhlah kalian dengan Al-Quran dan Sunnah. Berpegang teguhlah kalian dengan jama'atul muslimin. Jangan kalian bercerai-berai, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ini bercerai-berai. Wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'daan. Ingatlah, kata Allah, ingat dahulu kalian itu bermusuh-musuhan. Kaum Aus wal Khazraj, turun-temurun mereka bermusuh-musuhan. Turun-temurun mereka saling menanamkan kebencian kepada sesama kaum muslimin, kepada sesama umat manusia. Kaum Aus wal Khazraj turun-temurun, tidak ada yang bisa mendamaikan kedua belah pihak. Wadhkuru ni'matallahi alaikum id kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum. Ingatlah dahulu kalian itu bermusuh-musuhan, kata Allah. Kemudian Allah damaikan, Allah persatukan hati-hati kalian. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Dahulu kalian itu sudah di tepi jurang api neraka, kata Allah, maka kami selamatkan kalian. Kami selamatkan kalian dari siksa api neraka. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah kami menerangkan ayat-ayat kami dalam Al-Quran supaya kalian mendapatkan petunjuk, kata Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal muslimuna ibadallah, sekali lagi melalui mimbar ini di khutbah Idul Fitri tahun ini, saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin sekalian kaum muslimin dimanapun anda berada. Bukakan pintu maaf. Berikan pintu maaf kepada saudara kita. Semua orang ini pasti punya kesalahan. Seluruh anak Adam pernah melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan, yaitu mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan segala kecongkaan kita di hari ini. Tinggalkan segala bentuk kesombongan kita di hari ini. Tinggalkan strata dan jabatan dan harta kita di hari ini. Bukakan pintu maaf. Sambung tali silaturahmi di antara kita. Yang terbaik adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Yang terbaik adalah orang yang pertama kali yang dia meminta maaf kepada saudaranya. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, beliau bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, La yahillu imri'in an yahjura akhahu fawqa thalatha. Tidak halal bagi seorang mukmin untuk dia menghajar,
tidak bertegur sapa kepada saudaranya lebih dari 3 hari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih 3 hari tidak dihalalkan alias diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita memutuskan tali silaturahmi, lebih-lebih kepada saudara sekandung, saudara seibu sebapak, lebih-lebih. Karena masih banyak di antara kaum muslimin yang mereka bersaudara, yang mereka sedara, mereka seibu dan sebapak, tidak saling tegur sapa karena egoisme, karena menanamkan kebencian dan menanamkan rasa siapa yang paling berhak untuk lebih dihargai dari saudaranya. Jangan pernah kita meremehkan saudara-saudara kita. Saudara kita adalah saudara, bagaimanapun mereka adalah saudara sekandung, sedara, seibu, sebapak. Jangan kita tutup tali silaturahmi di antara kita. Jangan kita putuskan tali silaturahmi di antara kita. Mungkin ada di antara saudaranya sedang membutuhkan hajat dari saudaranya yang lain. Kenapa diputus tali silaturahminya? Kenapa teleponnya tidak diangkat? Kenapa WA-nya tidak dibaca? Kenapa suratnya tidak dibalas? Saudaranya dalam keadaan membutuhkan. Karena egoisme dan karena strata dan jabatan serta harta yang menjadikan antara satu dengan yang lainnya tidak mau tegur sapa. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, hari ini adalah hari penuh dengan kebahagiaan. Hari di mana seluruh kaum muslimin mereka berhak untuk merasakan kebahagiaan di hari ini. Semua kaum muslimin berhak untuk mereka tersenyum dan hatinya berbunga-bunga. Dan kaum muslimin berhak untuk melihat saudaranya bahagia. Jangan biarkan saudara kita terpuruk dalam kesedihannya. Jangan biarkan saudara kita terpuruk dalam kesusahannya. Jangan kita biarkan saudara kita tanpa pertolongan kita. Mungkin di kesendiriannya, di tengah malamnya, ketika dia bermunajat kepada Allah, dia menangis kepada Allah, ingin dia berjumpa dengan saudaranya, ingin dia menyambung tali silaturahmi dengan saudaranya, tapi saudaranya menutup pintu kepada saudara-saudara yang lainnya. Fattaqullaha ya ibadallah. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takutlah kita kepada Allah atas hukukul insan, hak-hak manusia yang tidak kita tunaikan. Takutlah kita di yaumil hisab, di mana kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita bertikai berselisih, tidak bisa diselesaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah nyatakan, kalau kalian tidak bisa menyelesaikan perkara kalian dengan Al-Quran dan Sunnah, kalian kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalian kembalikan, in kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah, beriman kepada yaumil akhir. Ingat, masih ada yaumil akhir. Di hari ini permasalahan kita tidak bisa diselesaikan. Kita bermusuh-musuhan, kita mencela saudara kita merampas hartanya, kita memakan haknya, kita tidak menunaikan kewajibannya, kita tidak bertegur sapa, kita memutuskan tali silaturahmi, tidak bisa didamaikan di dunia. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau kalian beriman kepada Allah dan yaumil akhir, masih ada yaumil hisab. Yaumil hisab yang mana seorang hamba akan dihadapkan kepada Allah. Semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang dia dihadapkan kepada Allah, Ar-Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Mal muflis?" Tahukah kalian siapakah orang yang bangkrut? Dijawab oleh para sahabat, orang yang bangkrut, malahul mata' ya Rasulullah. Orang yang bangkrut, orang yang sudah tidak memiliki harta benda ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak. Orang yang bangkrut yaitu kelak di yaumil qiyamah, dia membawa dengan segudang pahala, dengan seabrek pahalanya cukup banyak, dia menghadap Allah. Allah menghisap pahalanya. Ternyata berbondong-bondong manusia mengadukan kepada Allah. Datang satu orang mengadukan kepada Allah, ya Allah, ini fulan ini dahulu ketika di dunia dia merampas harta saya ya Allah. Betul ya Allah. Diambil pahalanya, diberikan kepada saudaranya. Datang lagi manusia, ya Allah,
ini dahulu orang ini ketika di dunia dia tidak menunaikan kewajibannya kepada saya ya Allah. Betul diambilkan pahalanya dan terus manusia berbondong-bondong. Pahalanya diambil oleh Allah, ditransfer kepada saudara yang lainnya sampai tidak mendapat pahalanya habis. Maka dosa yang dari orang tersebut, dari orang yang mengadukan, dipindah ditransfer oleh Allah kepada orang tadi sampai dia mendapatkan tidak ada pahala sama sekali. Justru dia menerima transferan dosa dari saudara yang lainnya, dan orang ini dimasukkan neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah orang-orang yang bangkrut di yaumil qiyamah. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, dunia ini adalah waktu untuk kita hidup di dunia ini cuma sementara. 60-70 tahun saja usia kita di dunia ini, tidak lama. Sampai kapan kita mau bertahan untuk tidak bertukar sabar dengan saudara kita? Sampai kapan kita tidak mau menolong saudara-saudara kita? Usia kita cuma pendek 60-70 tahun, enggak lama. Tidak lama lagi kita akan dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak tahu apakah Ramadan tahun depan, apakah kita berjumpa dengan Ramadan tahun depan? Tidak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu apa yang esok hari yang akan terjadi. Tidak ada yang tahu di negeri mana, kapan nyawanya akan dicabut oleh Allah. Tidak ada yang tahu. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, di hari raya yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini, sekali lagi saya mengajak kepada saudara saya kaum muslimin, dimanapun anda berada, di hari yang penuh dengan kebaikan ini, yang mana kita dianjurkan untuk banyak memuji Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hari di mana kita dianjurkan untuk banyak memuji Allah, untuk kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita capai di bulan Ramadan. Sempurnakan amalan kita dengan membuka dan menyambung tali silaturahmi kepada saudara kita. Jangan kita putus tali silaturahmi dengan saudara-saudara kita. Sekali lagi, mungkin saudara-saudara kita sedang dalam keadaan membutuhkan saudaranya yang lain, untuk didukung, untuk disupport, untuk diperhatikan, untuk sekedar berbasa-basi. Maka di hari ini kesempatan, kalau jauh silakan anda angkat telepon saudaranya. Ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Semoga Allah menerima amalan saya dan amalan anda, amalan kebaikan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ucapan yang sunnah, yang dianjurkan ketika kita bertemu dengan saudara kita berjabat tangan. Ingat, berjabat tangan ini dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Berjabat tangan dapat menggugurkan dosa-dosa kita. Doakan saudara kita, taqabbalallahu minna wa minkum salihul a'mal. Semoga amalan saya dan anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muslimuna ibadallah, inilah hari raya Idul Fitri, di mana kita alhamdulillah kita lalui bulan Ramadan. Semoga kita menjadi orang-orang yang istiqamah dan menjadi orang-orang yang senantiasa berkesinambungan dan terus-menerus untuk menjalankan ketaatan ibadah kepada Allah. Akhiran, saya tutup dengan sebuah hadis dalam Sahih Bukhari Muslim dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan yang lainnya. Rasulullah SAW pernah menaiki mimbarnya. Beliau mengatakan amin, amin, amin. Selesai khutbah Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, tadi kami mendengar baginda mengucapkan amin, amin, amin. Gerangan apa yang terjadi wahai Rasulullah SAW? Rasulullah menceritakan tadi ketika saya menaiki mimbar, turun malaikat Jibril. Turun malaikat Jibril kepada Rasulullah. Jibril berdoa. Di antara doanya Jibril mengatakan raghima anfu rajulin, celaka binasa bagi seseorang yang ketika disebutkan nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tidak pernah bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Faqulta amin." Katakan amin. Maka Rasulullah mengatakan amin. Doa yang kedua dari malaikat Jibril, raghima anfu rajulin raghima anfu rajulin, celaka binasa bagi seorang anak yang dia berjumpa dengan kedua orang tuanya atau salah satu di antara kedua orang tuanya. Dia masih menjumpai orang tuanya. Orang tuanya masih hidup di tengah-tengah dia. Walam yudkhilahul jannah. Seorang anak tidak bisa masuk surga karena orang tuanya masih hidup,
tidak bisa memasukkan dia ke surga, artinya dia tidak pernah berbakti kepada orang tuanya. Masih banyak di hari ini anak-anak yang dia memutuskan tali silaturahmi dengan kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya. Orang tuanya masih hidup, ibunya masih hidup, tidak mau pulang kepada ibunya. Entah kenapa, karena entah kecongkaan dan kesombongannya, karena urusan dunia yang menyebabkan dia tidak bisa berbakti kepada orang tuanya. Sampai dikatakan, wahai saudaraku, bagaimana kalau ibu anda meninggal dunia? Kalau ibu saya meninggal dunia, ya tinggal didoakan saja. La haula wa la quwata illa billah. Raghima anfu rajulin, celaka binasa, yaitu seorang anak yang dia menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, tidak bisa memasukkan dirinya ke dalam surga. Rasulullah mengatakan amin. Kemudian doa yang ketiga, malaikat Jibril mengatakan, raghima anfu rajulin adraka Ramadan wa lam yaghfirallahu lahu. Celaka binasa bagi orang-orang yang dia menjumpai bulan Ramadan, keluar dari bulan Ramadan, Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Rasulullah mengatakan amin. Keluar dari bulan Ramadan, Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Celaka, binasa bagi orang-orang yang dia tidak diampuni dosanya di bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayuhal muslimuna ibadallah, inilah khutbah Idul Fitri yang dapat kami sampaikan. Semoga dari khutbah Idul Fitri di hari ini bisa membawa yaitu secerca ilmu dan harapan kepada kita. Yang pertama, untuk saya wasiatkan kepada diri saya pribadi dan kepada hadirin sekalian, istiqamah. Terus berkesinambungan, berkelanjutan untuk kita menjalankan ketaatan kepada Allah. Jangan kita kembali bermaksiat kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menutup hari kita di usia kita. Sesungguhnya Rasulullah bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya ending amalan seseorang itu dilihat dari akhir hayatnya. Maka mudah-mudahan di akhir hayat kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan kita salat, dalam keadaan kita berzikir, dalam keadaan kita membaca Al-Quran, dalam keadaan kita qiyamul lail, dalam keadaan kita bersedekah, dalam keadaan kita membantu saudara kita. Inilah yang diharapkan, kita diwafatkan oleh Allah, dicabut nyawanya dalam rangka kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian amalan ibadah kita, baik dari puasa kita, baik dari salat kita, baik dari qiyamul lail kita, baik dari bacaan Al-Quran kita, baik dari sedekah kita, ataupun dari amalan-amalan saleh yang lainnya di bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum صالح الأعمال. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.